Otomotif punya cerita, jumpa lagi dengan saya si Ujang Kasep, tentunya yang selalu bahas seputar otomotif, khususnya roda 2, dan tak lupa juga modifikasinya yang mungkin kalian idam-idamkan. Itu yang pentingnya. Karena saya sendiri suka dengan modifikasi, makanya ya saya akan selalu konsisten membahas seputaran otomotif ya, khususnya dengan hal-hal yang berbau-bau modifikasi gitu ya. Ya, terima kasih juga yang sudah klik video ini. Semoga saya doakan selalu sehat dan banyak rezekinya, amin ya Allah rabbal alamin ya. Ya, simpel aja di video ini saya akan bahas atau cerita masih seputar modifikasi ya. Mungkin kalian lihat di thumbnail atau di judul, yaitu Yamaha E-Making memakai kaki-kaki gambot lah. Ya, sebagian orang mungkin sudah tidak asing ya, barangkali di luaran sana ada yang belum memahami gitu ya. Oke. Jadi E-Making sendiri adalah salah satu motor ber-cc 150 cc yang dikeluarkan oleh pabrikan Yamaha ya. Ya, kita bicara 150 cc di Indonesia itu ada mungkin 4 bebek, khususnya bebek ya, yaitu mungkin Suzuki punya Satria F, terus Honda punya GTR sama Sonic ya. Mungkin itu aja sih. Kalau saya salah sih koreksi aja, khususnya di motor bebek ya. Untuk bebek ini menurut saya Yamaha E-Making cukup populer ya, khususnya di anak-anak muda di tahun 2022 ini ya. Karena memang kalau kita lihat di zaman sekarang motor bebek itu udah redup gitu, karena ya digempur sama Matic khususnya ya. Ya memang kita tahu sekarang memang sudah zamannya Matic ya, apalah daya gitu loh. Tapi memang E-Making ini masih kuat bertahan gitu di kala gempuran-gempuran motor Matic yang kece, yang ganteng juga ya, ini itu segala macam lah, intinya seperti itu. Nah, untuk Yamaha E-Making sendiri Indonesia sudah ada 2 varian. Ya, terbaru dan lama aja sih sebenarnya, hanya berbeda di lampu kalau saya tidak salah. Yang topeng depan, selain itu mungkin sama. Nah, kalau untuk di luar sana mungkin sudah ada sekarang yang terbaru itu Exciter kalau nggak salah ya, koreksi aja lah kalau salah. Cuman itu adanya di Thailand, apa Vietnam, apa Malaysia ya, yang tahu tulis aja di kolom komentar. Nah, ini juga salah satu modifikasi yang berasal dari tetangga sebelah, yaitu Malaysia ya. Ya mungkin kalau saya salah dikoreksi aja, karena memang awalnya dari sono gitu ya. Jadi di sono tuh memang bener-bener garelo gitu, jelema teh modif motor teh bener-bener jadi tanggung-tanggung lah, intinya menghabiskan uang. Mungkin bisa menghabiskan uang beberapa kali lipat dari harga motornya gitu ya. Namanya juga hobi dan banyak uang juga ya, apalah boleh buat gitu kan. Nah, untuk konsep modifikasi seperti ini sendiri ya memang cukup gila sih kalau menurut saya. Karena memang satu juga berani, terus kedua juga mungkin banyak uang, terus ketiga juga punya hobi, intinya seperti itu. Jadi apa yang ada di pikiran ya dimasukin ke motor tersebut gitu. Nah, kalau untuk modifikasinya sendiri E-Making ya pasti kalian sudah paham ya, kalau nggak setelan dan cacing ya, semi-semi harian, modifnya untuk semi-semi load race ya, pokoknya banyak sekali lah konsep modifikasi. Cuman yang memang mencolok dari bebek ini yaitu ya konsep kaki-kaki moge sendiri ini gitu ya. Memang sangat mencolok gitu, pasti kalian juga akan bengong gitu kalau sampai melihat aslinya motor E-Making seperti ini kalau misalkan ada di jalan raya ataupun di mana lah itu. Karena untuk di Indonesia sendiri juga nggak terlalu banyak ya. Ada sih ada, tapi ya menurut saya sih nggak kayak di tetangga sebelah ya, sangat rayap gitu. Di jalan raya kayaknya banyak, kalau di Indonesia sih ada tapi jarang kayaknya. Karena memang ya modif seperti ini membutuhkan dana juga ya, apa itu segala macam, hobi juga, keberanian juga. Karena memang real bener-bener ya motor itu ya diacak-acak gitu. Nah, mungkin di sini akan saya tampilkan beberapa gambaran. Siapa tahu buat motivasi buat kalian ya yang suka dengan modifikasi gaya-gaya seperti ini gitu. Tapi harusnya sih semua orang pasti suka, cuman kendalanya mungkin di keuangan gitu ya. Kita tengok yang pertama, di sini ada E-Making yang ya seperti inilah kondisinya. Ini dengan stripping Movistar modif seperti ini ya. Yang ditonjolkan adalah kaki-kaki. Yang jelas pelek depan ganti, depan belakang ganti, terus sok depan juga udah monosok, terus swing arm udah pastinya ganti karena memang itu salah satunya. Kalau untuk mesin ya mungkin kayaknya di upgrade, karena kalau enggak berat juga ya. Ya seperti inilah. Coba kita tengok yang lain. Nah, ini juga ada logo Monster. Nah, seperti ini. Kalau untuk Monster ini shocknya Ohlin nih kayaknya nih. Ada juga yang seperti ini nih ya. Kalau ini sih kayak gimana gitu ya, terlihatnya warna memang kurang menyatu. Nah, ini juga yang biru ada nih, ini pelek bannya sendiri ini udah pelek ban-ban MotoGP punya ya, karena memang konsepnya ke arah sana. Nah, ini kalau shocknya ini tembus ke atas ya, shock depannya tembus ke atas, barang-barang branded punya semua di sini. Bisa kalian perhatikan, ini bannya aja mungkin ya udah seharga motornya ini mungkin kali ya.
Nah ini juga yang hitam nih, keren banget ya. Armnya udah pakai Ducati kayaknya. Ini arm sebelah ya. Ini lihat bannya aja udah licin kayak apa itu. Tapi memang kalau konsep kalau tampilan seperti ini gantengnya bukan main ya. Mungkin saya juga nggak kebayang sih kalau misalkan melihat langsung motor seperti ini making. Ya seperti itulah ya. Kita lihat yang ini nih, ini depannya dia customan. Jadi fairing ini dia ada custom. Making sendiri dia tidak begini ya. Ini ngadopsi ke R1M kalau nggak salah ini. Ya macam-macam lah. Memang ya biar terlihat lebih keren aja nih. Untuk kepalanya ini dia pakai Yamaha Aerox tampaknya. Kalau untuk warna ya mungkin stripping atau cat juga bisa ya. Karena saya nggak bisa. Jelas kalau arm kaki-kaki jelas sudah semua ganti ya. Cuman ini agak menarik nih memang satu ini ya. Dia punya body yang sudah di custom. Bagian depan ini mungkin fiber apa itu segala macam. Nah ini juga keren sekali nih. Nah seperti ini pelek juga. Waduh, pokoknya kita kalau melihat making seperti ini tuh udah kayak apa itu ya, ngiler lah. Nah ini perlu kalian ketahui nih. Di sini ada brand yang memang mahal peleknya ini. Ya semuanya mahal juga nih. Sok depan juga udah kelihatan ya. Harganya rem juga udah Brembo. Terus ini yang paling mahal nih, kayak peleknya sangat mencolok banget nih. Ini nekat banget bener-bener ya. Ini mungkin harga peleknya aja udah 2 kali lipat dari motornya ini kayaknya sih. Jadi dia pakai rotobok ya ini. Peleknya tuh pakai rotobok, kelo. Madep memang. Jadi memang yang ditonjolkan di sini adalah brand-brand mahal. Memang bener-bener ya sultan-sultan parah ini ya. Ini si merah nih, kaki-kaki moge tentunya. Nah, ini juga ada salah satu di custom ini ya. Bagian depan sok juga labas ke atas ya, sok depannya labas. Terus ini belakang juga bodi belakang udah di custom juga, kayaknya kasih bodi fiber jadi lancip lah, intinya seperti itu. Cuman kalau untuk model labas seperti ini jarang sekali nih kayaknya. Yang kebanyakan berada tuh ya sok biasa aja, cuman diganti upside down gitu ya, jadi nggak nyampe tembus ke atas gini. Emang kalau tembus begini sih kayak kelihatan aneh, tapi ya balik lagi ke selera. Mungkin ini lebih safety, saya bilang sih ini lebih safety gitu daripada yang cuman variasi itu yang kayak dipotong dibikin aslinya ya, yang bikin separuh gitu. Karena bebek sendiri kan tidak mempunyai sok nyampe atas gitu. Untuk komentar saya pribadi tentang modifikasi seperti ini, intinya keren lah, kalau menurut saya keren. Dan mungkin saya salah satu orang yang suka banget dengan gaya modifikasi seperti ini gitu, karena ya menurut saya ini sangat unik gitu. Kadang ada orang yang memang ya mungkin mending beli ana, beli ono, beli ini daripada harus ngurek-ngurek making yang punya cc kecil terus dibikin kayak head-on ini itu segala macam. Tapi ya tidak begitu ya, namanya modifikasi. Ya terserah dia gitu, uang dia mau diapain juga gitu. Memang ya Indonesia sih seperti itu. Ya kalau menurut saya sih ya ini adalah sesuatu masa depan lah. Menurut saya sih seperti itu. Modifikasi seperti ini mungkin buat contoh ke pabrikan gitu. Ya siapa tahu berapa tahun ke depan pabrikan bisa langsung bikin motor seperti ini dengan spek yang sama, dengan cc yang lumayan besar kan, gokil ya kan. Karena ini adalah sebuah inspirasi mungkin dari penghobi modifikasi yang bikin making jadi seperti ini gitu ya. Tidak ada salahnya, intinya positif. Cuman memang kalau ada sebagian orang yang kadang memaksakan, nah itu yang tidak boleh ya dalam hal urusan modifikasi. Ya nama juga modifikasi, kita itu ya hanya memperbaiki yang menurut kita jelek gitu. Dan kita juga ya kadang-kadang tidak mengutamakan fungsi gitu ya. Kadang-kadang mengutamakan ya passion juga ini segala. Ya sekedar mengeluarkan unek-unek yang ada di otak gitu, punya uang ya udah motor gua dibikin gini gitu ya, nggak mikirin nanti suatu saat dampaknya seperti apa, nggak seperti itu ya. Poin penting sih buat kalian jangan sekali-kali mengutamakan gaya ketimbang fungsi ya, khususnya dalam urusan modifikasi roda 2 gitu ya, karena itu akan sangat membahayakan diri kalian dan orang lain. Gimana tanggapan kalian melihat modifikasi Yamaha making seperti ini ya? Memang di Indonesia ya sangat jarang gitu, tidak terlalu banyak gitu. Beda sama di tetangga sebelah itu ya. Ada juga Honda GTR. Ya emang saingannya making ini di tetangga sebelah itu Honda GTR ya. Nah kalau di Indonesia sendiri Honda GTR itu ya hampir nggak dilirik sih perasaan saya. Sekarang kalau bicara kenyamanan ya yang jelas ya akan tidak nyaman pastinya gitu. Karena ini tuh untuk passion aja. Modif-modif seperti ini mungkin jalurnya ya kontes juga. Ya satu hobi juga mungkin ya buat koleksi atau ini segala macem. Kebanyakan duit, bingung mau dibuang kemana gitu ya. Udah, sampai jumpa di video berikutnya.